Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Anak-anak, tidak terasa hari demi hari dan waktu terus berlalu telah kita lewati dan akhirnya kita bertemu kembali di akhir pekan dengan program lingkungan, dan sudah barang tentu yang kita bahas hari ini masih tetap, yaitu dengan tema Aku Cinta Lingkungan. Semoga kalian masih tetap semangat and continue to be happy to follow my lessons, okay? Nah, anak-anak, Ibu Guru selalu ingatkan sebelumnya, ingat di like dan di subscribe video ini ya. Kemudian jangan pelit, selalulah berbagi informasi dengan yang lain. Jangan lupa, orang yang suka berbagi pasti banyak rezeki loh. Pada tema Aku Cinta Lingkungan kali ini, jadi Ibu Guru akan berbagi informasi tentang cara membuat pestisida alami dari puntung rokok. Apakah di antara kalian pernah melihat yang namanya puntung rokok? Nah, ini dia. Puntung rokok adalah salah satu sampah yang merupakan limbah dari produk rokok yang ukurannya sangat kecil dan seringkali dibuang di sembarang tempat sehingga lingkungan kita menjadi kotor dan tidak enak dipandang mata. Setelah Ibu Guru mencari informasi di berbagai media, ternyata sampah puntung rokok sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk dijadikan pestisida alami sebagai pembasmi hama, karena limbah puntung rokok memiliki kandungan nikotin, fenol, dan ethanol yang masing-masing memiliki peran dalam mengendalikan hama pada tanaman. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian simak ya proses pembuatan pestisida alami dari puntung rokoknya. Yang pertama, silakan masukkan puntung rokok yang sudah kita kumpulkan ya kurang lebih sebanyak 1 genggam ke dalam toples dan pastikan semuanya sudah masuk. Terus kemudian kita masukkan air ke dalam toples. Kalau kalian mau pakai air dingin juga tak apa-apa, tetapi ini Bu Guru pakai air yang sudah mendidih. Kenapa? Nah, supaya kandungan-kandungan yang terdapat dalam puntung rokok ini cepat larut ke dalam air. Dan lihat nak, kita isi airnya sampai penuh toplesnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk pakai pengaduk atau boleh pakai kayu. Yang penting semua zat-zat bisa keluar dan larut menyatu dalam air. Dan kemudian kita aduk selama kurang lebih 5 menit ya nak ya. Nah, semakin lama kita mengaduknya, warna airnya pun akan semakin pekat ya, dan baunya pun semakin menyengat ya nak, keras sekali baunya. Nah, setelah itu kita saring air adukan tadi dengan saringan, kemudian kita pindahkan ke dalam botol. Nah, ini Ibu Guru pakai botol bekas botol minuman. Kenapa? Karena sekalian mau
sekalian mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan, sebagai tempat penyimpanannya supaya pestisidanya aman dia dan tidak tumpah. Nah, gitu. Nah, setelah botolnya penuh, kita tutup erat-erat ya. Nah, inilah hasilnya. Silakan kalian perhatikan, warnanya gelap, pekat sekali dia. Nah, kalau ini lumayan kan, kita bisa membuat pestisida tanpa bisa mengeluarkan biaya yang banyak. Yang penting kita bisa kreatif. Nah, sekarang cara penggunaan atau menggunakan pestisida ini, jangan kita pakai langsung larutan yang tadi, tapi kita campurkan dengan air yang masih murni ya, selama kurang lebih 1 liter dengan campuran sebanyak 40 cc, atau boleh juga 1:2 gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kelebihan saat pestisida juga nanti tanaman kita tidak akan bagus dia, nak. Itu akan bisa merusak tanaman dia. Bukan hamanya saja yang mati, tanaman kita pun akan bisa mati dia. Nah, setelah tercampur, kemudian kita kocok-kocok supaya rata dia. Terus ini Ibu Guru botolnya, karena pakai botol bekas juga, itu harus kosong dia, isinya tidak boleh terlalu penuh, karena nanti sebelum menggunakan itu harus dipompa ini dulu, nak, supaya semprotannya bagus dia nanti. Nah, sekarang Ibu Guru akan aplikasikan pada tanaman Ibu Guru. Ini Ibu Guru punya tanaman bunga ya, karena ini bunga Ibu Guru ini sering sekali kena hama yang warnanya putih-putih itu. Nah, Ibu Guru gunakan ini juga. Ini bunga anggreknya Ibu Guru, karena Ibu Guru takut ya kena hama. Nah, karena Ibu Guru juga sering pakai ini. Setelah beberapa kali Ibu Guru gunakan, ternyata bunganya bagus sekali dia. Dan ini Ibu Guru semprotkan juga pada tanaman tomatnya Ibu Guru. Nah, karena tomat juga sering dia dicari hama yang warnanya putih-putih itu juga. Tapi setelah Ibu Guru gunakan ini tomatnya Ibu Guru juga bagus sekali bunganya, dan sudah berbuah juga, lebat buahnya. Ini lagi Ibu Guru punya anggrek juga, dia bagus karena Ibu Guru juga sering semprot pakai pestisidanya. Jadi penggunaan pestisida ini ya paling tidak kita gunakan 2 kali dalam seminggu, atau mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali, itu juga boleh, nak. Kenapa? Karena hama-hama itu biar tidak sampai dia tumbuh berkembang dalam tanaman kita. Nah, dengan demikian tanaman kita akan tumbuh subur dan bebas dari hama, dan akan menghasilkan bunga dan buah yang bagus dia. Ya. Bagaimana anak-anak? Nah, dengan melakukan kegiatan atau proyek kelas ini, jadi kita sudah melaksanakan 3 hal untuk menyelamatkan lingkungan atau bumi pertiwi. Nah, yang mana? Yang pertama, dengan memanfaatkan puntung rokok, jadi lingkungan menjadi bersih dari sampah atau limbah produk rokok
Terus yang kedua, dengan memanfaatkan botol atau barang bekas, jadi kita juga sudah mengurangi limbah plastik atau limbah yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus yang ketiga, dengan mengolah limbah puntung rokok dijadikan pestisida alami, kita sudah menyelamatkan tanaman kesayangan kita dari hama tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, anak-anak, demikianlah pengalaman dan informasi yang dapat Ibu Guru bagikan pada pertemuan hari ini. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan jangan lupa berbagi kepada yang lainnya. Nah, sebagai tugas, silakan mulai saat ini kalian kumpulkan puntung rokok yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian tunjukkan hasil kegiatan kalian kepada wali kelas kalian masing-masing. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu Guru akhiri dengan aku cinta lingkungan. Sampai jumpa.